Guys, perkenalkan nama saya Mark Sapulete. Saya Fakultas Hukum Universitas Katolik di Lasal, Manado. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran hukum dagang internasional. Pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Definisi menurut Smith-Hoff, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam definisinya, Smith-Hoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Asas tujuan dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal dengan istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang, khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara. Yang ketiga, asas iktikat baik serta transaksi yang jujur. Yang keempat, asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Dan yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang. Yang kedua, prinsip dasar facta sunt servanda. Prinsip facta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip ini berlaku secara universal. Dan yang terakhir, kita masuk ke perkembangan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya, perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama,
hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Yang kedua, hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Dan yang ketiga, lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Sekian dulu dari video saya ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan Anda mengenai hukum dagang internasional. Jika kalian suka video ini, kalian boleh like video ini dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.